Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita teruskan Al-Hadis seri 8 Kitabul Ilmi. Fokusnya di sini al-ulama'u farasatul anbiya, hadis nomor 13. Di sini Kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Ilmi, hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang giat menggarahkan, menempuh, mencari ilmu, yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, tentu Allah memudahkan jalan untuk orang tersebut masuk surga. Ini hadis ada juga yang lalu di hadis nomor 6 ya. Itu yang di sana yabtaghi yaltamisu fihi ilman, di sini yabtaghi, jadi berusaha memperoleh ilmu. Enggak saya jelaskan lagi sambungannya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat tentu membentangkan sayap-sayapnya untuk li talibil ilmi, untuk mencari ilmu, mengayomi, merahmati. Ridon, karena keridoannya, bima sona'a, apa yang orang itu mencari ilmu dengan ridho, sona'a, apa yang dia perbuat, dia upayakan itu. Perhatikan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Bahwasanya orang yang berilmu itu tentu dimintakan ampun oleh yang ada di langit dan di bumi. Ya, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan besar yang ada di air atau di laut itu. Khitan di sini bukan pakai khoya, kalau pakai khitan itu sepit gitu ya, sunat sepit. Kalau ini khitan, ha ya ta alif nun, khitan. Ini wafa perlu alimi alal abidi, keutamaan, keunggulan seorang yang berilmu, alal abidi, melebihi orang yang aktif beribadah ubudiyah, misalnya sholat, puasa, zikir dan sebagainya. Itu keutamaan orang yang berilmu, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, melebihi semua bintang-bintang yang ada di langit itu. Betapa menonjolnya ahli ilmu pengetahuannya. Jadi fokusnya ini wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, dan sesungguhnya para ulama itu yang banyak, orang-orang yang banyak ilmunya itu adalah pewaris-pewaris para nabi-nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan untuk kita ini emas dan perak. Jadi innama warathul ilma, tiada lain mereka meninggalkan yang untuk diwaris oleh kita ada ilmu pengetahuan. Faman akhazahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang akan mencari, mengambilnya, ambillah sebanyak-banyaknya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Meriwayatkan hadis tersebut Tirmidzi dan Abu Dawud, hadis hasan sahih.
Nah sekarang ada kalimat innal ulama'a warathatul anbiya, sama-sama jama'. Al ulama jama' alim, nabiyun jamanya anbiya. Nah sekarang para nabi-nabi ilmu pokoknya adalah awalnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Adam alaihissalam. Allama Adam al-asma'a kullaha. Telah kami uraikan di pengantar mukadimah yang lalu. Allah memberikan berbagai macam poin-poin ilmu pengetahuan semuanya untuk Adam. Setelah global atau ijmali, nanti rinciannya dilanjutkan oleh para nabi berikutnya. Maka terkenal Nabi Idris. Bisa lihat pengantar saya di sana, atau lihat buka YouTube saya Marwan Marholi Channel Perihal Para Rasul 25. Ya, di sana ada cuplikan hikmah para rasul tentang Nabi Idris, bahwa beliau sebagai perintis menyusun ilmu pengetahuan, maka disebut Idris dirosah. Maka kami sebut Idris adalah perintis pendirian madrasah sains dan teknologi. Nabi Idris banyak rancangan ilmu pengetahuannya, kemudian nanti itu dijabarkan terus, diteruskan, dikembangkan oleh para nabi-nabi. Itu ilmu pengetahuan umumnya. Sekarang masalah pokoknya adalah ilmu pengetahuan masalah akidah, ilmu akidah ketauhidan, tentang syariat Allah, tentang iman kepada Allah ini. Jadi tentang peribadatan yang pokok, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi ilmu di sini ya ilmu agama, cara bahasa kita sekarang ini asyariyah, wal ulumu alamiyah, at-tabi'ah. Sehingga Imam Syafi'i nyebut ilmu itu pada dasarnya dua, al-ilmu ilmani, ilmul adyan wa ilmul addan. Ilmu ada dua kesimpulannya hanya. Jadi ilmu tentang agama, di adyan wal abdan, dan jasad, tentang fisik, ini tentang fisika. Jadi para ulama Rasul 25 ini ilmunya berbagai macam. Apakah seorang ulama bisa menguasai begitu? Ya tentu saja tidak. Tapi secara poin-poinnya hendaknya bisa. Tentang ilmu sosiologi, social sciences, istilah atau natural sciences, ilmu istibariyah, wa ilmu muamalah, wa ilmu tabi'i. Jadi wawasan gambaran umum ilmu pengetahuan sebaiknya bisa disertakan kalau pengajian dan ceramah sesuai dengan keperluan tentang sejarah para rasul misalnya. Kapan, di mana, tahun berapa perkiraannya, dan seterusnya. Kemudian peradabannya. Ini hal-hal yang harus disertakan dalam pengajian dan ceramah sebagai gambaran. Nama-nama surat Al-Quran itu kan unik kan. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Fil, ada surat Al-Hadid, surat besi. Nah, disinilah hal-hal yang surat Fatih tentang ciptaan langit. Al-An'am peternakan, Al-Ma'idah kuliner misalnya. Jadi paling tidak ada yang mendalami ilmu para nabi-nabi sebagainya ini sampai menjadi spesialis adalah fardu kifayah. Harus ada sekelompok ulama ini juga ilmuwan. Nah, ketahui ulama ya ilmuwan pada dasarnya. Kata bahasa Indonesia alim, zamannya ulama itu Arab. Tapi kalau kesannya kalau nyebut ulama ya orang ahli agama, padahal tidak. Ilmu apapun dalam al-Islam adalah al-ulama warathatul anbiya. Para nabi-nabi itu ilmunya bukan soal hanya diniyah toh. Berarti inilah semangat kita para jamaah, para santri-santri yang masih generasi baru, generasi muda. Alhamdulillah sekarang mendapat ilmu pengetahuan ya IPS, ilmu pengetahuan sosial, IPA, ilmu pengetahuan alam,
kemudian matematika, ada statistik, ada berbagai macam hal untuk mengasah otak, memahami sesuatu dengan penuh perhitungan. Nanti dalam IPA mungkin suatu saat kalau teruskan mengerti tentang matahari, dzalika takdirul azizil alim. Matahari itulah sebagai contoh takdir alam semesta ini, standar ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan seolah-olah secara kepastian ya. Nah, sehingga bisa dihitung soal al-hisab. Nabi Idris sudah mempelajari, merintis ilmu astronomi perbintangan, cuaca dan sebagainya. Sehingga waktu zaman Nabi Nuh tenggelam, banjir sekitar Armenia itu, Irak Utara, itu ditemukan kurang lebih 140 kota-kota bekas-bekasnya peradaban waktu itu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan 7.000 tahun sebelum Masehi kurang lebih, yaitu Adam, Caesar, Idris alaihissalam sampai ke Mesir, segala macam mendidik orang-orang Mesir sebagai orang terpelajar. Sampai zaman Nabi Musa alaihissalam teknologinya tinggi, Fir'aun CS rezim Fir'aun itu. Jadi sebagai dorongan ini al-hadis, insya Allah suatu saat kalau kita bertemu langsung dengan kami dalam majelis pengajian atau majelis dirosah, film madrasah, nanti kita mentelaah bahasa itu satu persatu. Warofatun itu jamak taksir mubalahu yang sangat-sangat. Jadi bisa al-warithuna, yang mewarisi. Macam kafiruna jamak sungguhnya kafir, kafaroh. Fajirun, fajaroh. Ini warithun, warofah. Nah di sini supaya bisa sedikit menikmati bahasa itu, tentunya di jurusan bahasa Arab di akademi tingkat tinggi ada pelajaran fiqhul lughah, bagaimana memahami bahasa. Alhamdulillah inilah seri ke-8, mudah-mudahan sebagai ujung menjelang ujung pelajaran Kitabul Ilmi ini, semoga menjadi dorongan untuk kita bersama untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk umat Islam dan kepentingan Islam di dunia wal akhirah, sehingga atina fi dunya hasanah dunyawiyah, hasanah juga ukhrawiyah. Maka doa kita hanya jangan sekedar zidni ilma, tapi juga warzukna fahma, mudah dilazukan nanti wa amalan solihan makbulan dan seterusnya. Barakallah, insya Allah kita ketemu suatu serial yang selanjutnya. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Barwan Marhoni Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.